Hai, good morning pemirsa podcast Med. Selamat pagi, apa kabar sepanjang minggu ini? Saya percaya semuanya sehat. Kita semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bergembira. Nah, pagi ini kita ada sesi podcast dengan Bapak Asriyadi Manget. Bapak adalah area manager dari PT Bio Farma wilayah Aceh dan Sumut. Dan selamat pagi Pak. Pak, boleh saya panggil Pak Asriyadi ya? Boleh. Kita sangat beruntung sekali pagi ini Pak boleh bertemu dengan Pak Asriyadi. Sampai-sampai Mbak. Iya, selamat datang di Poltekkes Kemenkes Medan. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami untuk memeriahkan acara Dies Natalis Poltekkes Kemenkes Medan yang ke-22. Sama-sama Mbak. Iya, baik. Pak, ini kita mau tanya-tanya beberapa hal nih Pak ya berhubungan dengan kerjasama kita di Poltekkes Kemenkes Medan. Nah, kita hari ini kan mengadakan seminar ya tentang hepatitis ya Pak ya. Dan seminar ini diadakan untuk celebrate Dies Natalis Poltekkes Medan yang ke-22. Nah, menurut Bapak Asriyadi nih ya, bagaimana kesan Bapak pertama sekali ketika baru datang ke Poltekkes Kemenkes Medan? Gini Mbak, jadi sebenarnya ini buat saya ini kali kedua. Oh, kedua ya Pak ya? Saya sudah cukup lama ya, kira-kira mungkin 5 tahun yang lalu kita juga sempat edukasi ini ke para mahasiswa dan mahasiswi yang di sini. Iya Pak. Namun pada waktu itu tidak berlanjut mungkin karena pandemi ya kemarin, jadi tidak diteruskan karena pemerintah juga fokusnya terhadap vaksin COVID ya. Oke Pak. Jadi kalau saya melihat memang mahasiswa-mahasiswi ini adalah garda terdepan nantinya di dalam pekerjaan yang sifatnya kesehatan. Betul Pak. Saya pikir memang sangat dibutuhkan preventif. Jadi pencegahan. Jadi kami kan dari Bio Farma ini adalah produsen vaksin satu-satunya di Indonesia yang punya milik pemerintah, pure milik pemerintah. Jadi memang konsen terhadap vaksin. Vaksin itu sifatnya adalah pencegahan. Jadi saya berpikir awalnya memang mesti edukasi dulu apa pentingnya vaksin terhadap tubuh itu paling. Jadi saya sangat ini akan berkesinambungan nanti. Berkesinambungan ya Pak. Ya kita juga mengharapkan begitu Pak. Iya begitu Pak. Terima kasih Pak. Nah, bagaimana Bapak rasa kenapa kita sangat penting mengadakan seminar hari ini? Apa sih pentingnya bagi dosen, bagi mahasiswa di Poltekkes Kemenkes Medan, dan nanti pastinya juga podcast dan seminar ini juga ditayangkan secara online. Betul. Kita juga berharap ada benefitnya ya Pak ya bagi penonton-penonton kita nanti apa Pak? Apa sih pentingnya? Jadi saya pikir memang di awal saya sampaikan bahwasanya memang adik-adik kita ini yang nakes-nakes ini adalah garda terdepan yang sangat berisiko untuk tertular terhadap virus hepatitis B tadi ya. Artinya tapi tidak semua adik-adik ini mengetahui betapa pentingnya vaksin gitu. Jangan sampai kita merawat orang sakit tapi kita melupakan kita sendiri ya Pak, gitu. Terinfeksi. Iya. betul. Karena yang kita layani, kita kita coba bantu itu adalah orang-orang yang sakit. Betul sekali. Harapannya yang menolong adalah orang sehat. Betul. Jangan sampai kita juga terkena penyakit. Jadi memang saya pikir ini sangat penting sekali. Terus tidak semua adik-adik itu mengetahui vaksin virus hepatitis B itu seberapa parah sih. Kalau menginfeksi tubuh, ada yang beranggapan mungkin sepele hepatitis B terkesan bisa sembuh dengan sendirinya dengan beristirahat. Padahal di acara seminar ini kita sengaja mendatangkan orang-orang yang memang mengetahui secara detail terhadap penyakit, terhadap vaksin dan lain-lain, sehingga mudah-mudahan seminar ini memberikan manfaat bagi adik-adik atau peserta atau pemirsa yang mendengarkan. Harapan kita seperti itu ya Pak. Jangan pula nanti mahasiswanya merasa dia sehat, ternyata dia menularkan sama pasiennya lagi ya Pak. Menganggap sepele. Jadi menganggap sepele karena memang hepatitis B ini termasuk namanya silent killer. Jadi memang dia tidak langsung akan berasa itu 8-10 tahun ke depan. Oh, stadiumnya ada ya Pak ya. Berinvestasi. Saya juga tidak bisa mengatakan dengan detail karena ilmunya itu adalah ilmu dokter, tapi ilmu yang saya dapatkan begitu silent killer dan tidak terasa pada detik atau waktu atau bulan ini juga, melainkan
beberapa waktu kemudian. Gitu ya Pak ya. Berarti sangat-sangat penting sekali ya Pak Sangat untuk penting, diketahui sangat dan penting sekali. di apa ya Pak, dicegah ya. Betul, Mungkin bahkan kan faktor anak yang baru lahir, ya anak Pak. yang baru lahir, bayi yang baru lahir dari seorang ibu itu 1 kali 24 jam harus divaksin hepatitis Betul sekali B, Pak. Iya. vaksin hepatitis B yang 0,5. 0,5 ya Pak ya. Ya. Kayak juga bidan memang itu jadi mandatory vaksin Siap. bagi ya ibu-ibu hamil ya Pak ya, Iya. dan juga bayinya. Betul. Iya. Nah, Pak, pertanyaan selanjutnya nih Pak ya. Saran Bapak nih ya untuk Poltekkes Kemenkes Medan Ya. melalui seminar ini apa sih Pak gitu? Ya. Jadi memang kalau saran saya memang tetap diberikan ilmu ya, artinya seperti seminar-seminar seperti ini terus di-upgrade. Kami juga selaku Bio Farma produsen vaksin itu siap kok. Memang kegiatan kami itu adalah, mohon maaf, tidak hanya menjual ya, karena memang Bio Farma itu kan sudah, mungkin Ibu juga sudah mengetahui, usianya sudah 133 tahun. Wow, 133 ya Pak ya? 1890 lahirnya. Saya tahu udah lama, tapi kalau 133 tahun kayaknya baru tahu sekarang Pak. 33 tahun nanti di bulan Agustus. Jadi iya, Pak. Memang concernnya terhadap preventif tadi ya. Preventif artinya kalau kita ngomongin jualan, Bio Farma tidak semata-mata jualan, karena memang untuk menyehatkan anak-anak kan ada ibu seorang bidan yang di puskesmas juga ada kan Bu, artinya. Jadi kami lebih bersifat itu untuk sosialisasi dan edukasi. Sosialisasi dan edukasi, dan ini penting akan kami terapkan tidak hanya di Poltekkes saat ini, kemanapun yang memang sifatnya sekolahnya itu adalah sekolah kesehatan, akan kami coba ya, kita juga kelunuan dengan mungkin memberikan atau proposal dahulu. Kadang-kadang kan tidak, orang sudah tanda kutip PT Bio Farma mau jualan nih kan gitu, padahal tidak semata itu. Kita mau memberikan informasi atau ilmu dahulu gitu. Harapannya memang saya pikir ini mesti berkesinambungan, karena memang mahasiswa-mahasiswi kan bertukar terus nih kan, ada yang selesai, yang baru kan belum terpapar lagi informasinya, harapannya begitu. Iya Pak, jadi bukan hanya semata untuk mencari keuntungan, tapi juga ada upaya promotif dan preventif ya Pak. Sangat bagus sekali nih Pak. Terima kasih Pak. Nah ini yang terakhir nih Pak, kita kan lagi ini ya celebration Dies Natalis Poltekkes Kemenkes Medan yang ke-22, ada ucapan Pak, ucapan khusus untuk kita. Silakan Pak. Ya, saya ucapkan selamat ulang tahun lah bahasanya. Iya Pak, selamat tahun yang ke-22. Iya Pak. Kiranya apa ya, semakin lebih besar, semakin lebih jaya, kemudian semakin nanti bisa memberikan kontribusi, tidak hanya di Sumatera Utara, nanti harapannya adik-adik yang lulus dari sini juga bisa berkontribusi untuk negara Indonesia nantinya. Iya, amin Pak ya. Baik, demikian sesi podcast kita hari ini Pak. Terima kasih, kami sangat beruntung sekali untuk informasi yang sudah disampaikan pagi hari ini. Semoga seperti harapan kita tadi, kita bisa menjalankan kerjasama yang berkesinambungan, dan juga mahasiswa bisa terus difasilitasi, bukan hanya mahasiswa tapi dosen kita juga semakin paham, bahkan sesuai topik hari ini tentang hepatitis, kita semakin aware dan kita lakukan tindak-tindakan yang nyata untuk memprevent dan memfasilitasi mahasiswa kita untuk siap di garda depan sebagai petugas kesehatan yang sehat. Terima kasih juga. Baik, terima kasih banyak Pak buat kesempatannya. Bu. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih.